penyakit yang tidak kita sadari, yakni adalah penyakit menyepelekan, tapi kita nggak sadari itu berlaku yang menyepelekan, itu akan merusak potensi Anda dan potensi perkembangan yang ada di dalam diri seseorang itu. Jangan menjadi orang yang membiasakan nek rapat, umpamanya begitu. Jangan pas rapat bermain begini, itu mengganggu fokus di musyawarah. Itu biasanya apa Ustadz Nuril, apa Ustadz Indri, saya yakin nggak berani negur gitu loh ya. Pasti nggak berani negur. Walaupun mungkin rampatnya Mung Pokja Alim Azhar juga nggak akan berani negur pas rapat. Terus yang rapat asik begini, nggak akan berani negur wis toh. Nggak berani. Harus diri kita yang tahu. Jangan biasakan perbuatan yang tidak konten di situasi itu. Pamit kalau mau cek, chatting, mau telepon, pamit. Sebenarnya saya mau telepon ya Pak Ali, saya mau chatting ini nih, itu pamit. Bukan masalah merusak suasana semata, tapi sesungguhnya merusak diri kita sendiri, merusak perkembangan diri kita sendiri, merusak mental diri kita sendiri. Maka kita akan menuju puncak kebenaran Allah. Berlatih untuk menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan angan-angan kita, mengendalikan keinginan nafsu kita. Dadi wong aja wedi ingah-ingih, dadi apa wae lakonono, itulah modal yang butuh kita kembangkan. Kabeh pakai proses. Kalau kita lihat orang tiba-tiba sudah jadinya, kita nggak akan bisa berkembang. Sekali lagi, dunia itu hanya alat. Sekali lagi, dunia itu hanya alat. Kalau ada orang yang mengolok-ngolok derajat pangkatnya lebih tinggi, mengolok-ngolok yang dianggap rendah karena hanya jabatan, jangan pernah sakit hati karena itu. Berarti dia itu orang yang bodoh, yang tidak tahu bahwa dunia itu hanya alat. Tidak ada orang yang rendah dan lebih tinggi hanya karena pekerjaan seseorang. Itu yang seharusnya kita bangun. Nggak ada orang yang apakah presiden lebih tinggi dari bupati. Dalam struktur hierarki iya, dalam hierarki iya, tapi dalam posisi psikologi, dalam posisi mental tidak ada yang lebih tinggi. Karena saat yang menjadi presiden merasa lebih hebat daripada bupati, kemudian melecehkan bupati umpamanya begitu, maka koneksi itu rusak. Maka itu sebenarnya adalah jatuh. Saat bupati merasa lebih tinggi dari rakyatnya hanya karena tukang becak, maka ini sudah tatanan ini akan sudah rusak. Merasa lebih tinggi hanya sebagai bupati, lebih tinggi daripada rakyat yang menjadi tukang becak. Ini sudah rusak suasana. Secara hierarki pun tidak ada kaitannya. Walaupun secara kasat mata dia lebih tinggi bupati, tapi saat kesombongan karena adalah jabatan, maka itu sesungguhnya rendah di mata Allah. Begitu seterusnya, begitu dan sebagainya. Dan jangan merasa minder karena derajat pekerjaannya lebih rendah daripada seorang. Yang penting sudah sungguh-sungguh. Karena semuanya itu adanya hanya alat untuk berproses bagi dirinya masing-masing, menyatakan selamat kembali kepada Tuhannya hingga sampai. Itu hal yang mendasar. Jangan merasa lebih rendah karena pekerjaan di dunia tampak rendah, dan jangan pernah merasa lebih tinggi karena pekerjaannya dirasa lebih tinggi dari yang lain.